Pada video bagian kedua ini akan kita pelajari struktur statis tak tentu dengan metode Clapeyron untuk portal bergoyang. Jadi portal bergoyang adalah portal yang karena tidak ada ikatan horizontalnya, ini dapat mengalami perpindahan tempat secara horizontal, sehingga tentu memerlukan cara-cara perhitungan tersendiri untuk dapat menyelesaikannya. Maka marilah kita lihat bagaimana cara penyelesaian struktur statis tak tentu untuk portal bergoyang. Portal bergoyang atau portal dengan titik buhul bebas dapat bergerak mendatar. Dapat kita lihat contohnya pada gambar berikut ini. Jadi balok menerus dua bentang yang ditumpu oleh 3 buah kolom dengan perletaan berupa sendi. Gaya luar yang bekerja dalam hal ini adalah beban terbagi rata penuh pada bentang pertama, kemudian ada gaya horizontal sebesar H. Akibat gaya horizontal tersebut, maka akan terjadi perpindahan tempat ke arah kanan sebesar delta. Kemudian momen-momen yang bekerja pada balok adalah M1, demikian pula pada kolom. Jadi ini kenapa sama? Karena ini terletak pada titik buhul yang sama dan hanya ada 2 batang, maka momennya sama besarnya yaitu M1. Kemudian pada titik buhul di tengah, di sini ada M2 dan M3, sehingga momen pada kolomnya adalah M2 min M3. Kemudian pada titik buhul yang paling kanan, di situ ada M4. Jadi M4 pada balok itu sama dengan M4 pada kolom. Titik buhul bergerak mendatar ke arah kanan sebesar delta. Sehingga pada contoh ini ada 5 buah bilangan yang tidak diketahui, yaitu M1, M2, M3, M4, dan delta. Nah, di dalam hal ini sengaja tidak menggunakan momen-momen lain, karena nanti besarnya juga sama seperti pada titik buhul pertama dan terakhir. Maka digunakan tetap itu adalah M1, kemudian di sini M4. Kemudian kita lihat akibat pergeseran tempat secara horizontal sebesar delta, ini akan menyebabkan meskipun sudut-sudutnya itu tetap 90 derajat nanti, tapi kolom akan miring ke arah kanan. Maka sudut-sudut itu akan berubah. Bisa kita lihat di sini, ada gambar ini, sudut 1 akan menjadi lebih besar dari 90 derajat. Kemudian sudut 2 lebih kecil dari 90 derajat. Sudut 3 lebih besar dari 90 derajat. Dan sudut 4 lebih kecil dari 90 derajat. Besar sudut ini akan berpengaruh di dalam kaitannya dengan pengaruh dari delta. Kita lihat pada slide selanjutnya. Pada sudut 1, sudut menjadi lebih besar
Yang berpengaruh di situ adalah M1, M2, M1 pada kolom, pada balok, dan M2. Kemudian delta. Karena sudutnya lebih besar dari 90, maka tandanya ini positif. Jadi plus delta per H. Kemudian ditambah M1L per 3EI ditambah M1H per 3EI pengaruh dari kolom, kemudian ditambah M2L per 6EI. Ini adalah yang sebelah kiri tanda sama dengan adalah sudut belahan akibat momen reaksi. Yang di sebelah kanan adalah sudut belahan akibat beban luar. Karena bebannya berupa beban terbagi rata penuh, maka sudut belahan adalah QL pangkat 3 per 24E. Ini menjadi persamaan yang pertama. Sudut 2. Sudut 2 kita lihat di situ lebih kecil dari 90 derajat. Maka pengaruhnya minus, min delta per H. Kemudian momen-momen yang bekerja di situ adalah M1, M2, dan M2 min M3. Maka min delta per H ditambah M1L per 6EI, jadi pengaruh di sini, kemudian ditambah M2L per 3EI, kemudian ditambah momen pada kolomnya, yaitu plus M2 min M3H per 3EI. Jadi karena di sini pengaruhnya positif. Pada sudut yang mengecil itu pengaruhnya positif. Kemudian sama dengan QL pangkat 3 per 24EI dari beban luar. Sudut 3. Yang berpengaruh adalah delta, kemudian M3, M4, dan M2 min M3. Sudutnya membesar, maka delta per H-nya positif. Kemudian ditambah M3L per 3EI, ditambah M4L per 6EI, dikurangi dengan M2 min M3H per 3EI. Jadi bisa kita lihat di sini ada perubahan tanda. Kalau di deltanya itu minus, maka di sini tandanya positif. Kalau di sini positif, maka di sini negatif. Jadi kita peroleh 3 buah persamaan dari sudut-sudut yang ada. Kita masih punya satu lagi, yaitu sudut 4. Nah, sudut 4 yang berpengaruh adalah delta, kemudian M3 dan M4 pada balok dan M4 pada kolom. Beban luarnya tidak ada. Karena sudutnya mengecil, maka tandanya negatif. Min delta per H plus M3L per 6EI ditambah M4L per 3EI, kemudian ditambah M4H per 3EI. Jadi ini adalah akibat momen pada kolomnya. Kemudian sudut belahan akibat beban luar sama dengan 0. Nah, kita sudah memperoleh 4 buah persamaan. Kemudian ada satu lagi yang kita peroleh, yaitu kesetimbangan gaya arah horizontal. Jadi di sini ada gaya horizontal sebesar H, kemudian ada M1 pada kolom, ada M2 min M3 pada kolom.
tengah dan M4 pada kolom tepi kanan. Nah, besarnya ini sesuai dengan arahnya, itu H plus M1 per H di sini, kemudian di sini adalah M2 min M3, tandanya negatif karena berlawan arah dengan putaran jarum jam. Jadi M2 min M3 per H, kemudian dikurangi M4 per H sama dengan 0. Jadi ini adalah sigma gaya horizontal sama dengan 0. Nah, kita sudah memperoleh 5 buah persamaan. Maka dari 5 buah persamaan tersebut dapat kita cari besarnya M1, M2, M3, M4, dan delta. Nah, sekarang kita lihat saja pada contoh soal yang sederhana. Nah, di sini dalam soal ini diketahui besarnya EI adalah 17496 kN meter kuadrat. Kemudian di sini adalah portal satu bentangan dengan beban terpusat di E, kemudian kolomnya AC dan BD dengan ketinggian yang berbeda. Kemudian akibat beban luar itu akan menyebabkan pergeseran tempat, yaitu sebesar delta. Jadi kita asumsikan di sini karena bebannya itu ada di sebelah kiri, lebih cenderung ke arah kiri, maka kita asumsikan bahwa delta itu struktur akan bergeser ke arah kiri. Momen yang terjadi adalah M1 pada balok dan kolom, M2 pada balok dan kolom, kemudian ada delta. Kemudian sudut-sudutnya, sudut 1 itu menjadi lebih kecil dari 90 derajat, sudut 2 menjadi lebih besar dari 90 derajat. Nah, saudara perhatikan di sini karena perletaan A adalah sendi, maka kolom itu pergeserannya batangnya tetap lurus. Sedangkan pada B karena perletakannya jepit, itu di sini ada momen yang menahan. Jadi ada M2, kemudian ada M3. Nah, perlu dipahami di sini bahwa pada struktur portal bergoyang itu tidak berlaku bahwa momen di sini adalah setengah dari momen di ujung yang lain. Maka penyelesaiannya kita ambil dari sudut 1. Sudut 1, sudutnya mengecil, maka min delta per 4. Kemudian M1 kali 9 per 3 EI ditambah dengan M1 kali 4 per 3 EI, ini adalah kolom. Kemudian ditambah M2 kali 9 per 6 EI, ini balok. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah sudut belahan akibat gaya luar. Saudara lihat di sini mengambilnya adalah dari kanan, yaitu 6. Maka P kali B kali L kuadrat min B kuadrat per 6 EIL. Ini. Ingat halaman 25-26. Nah, kita masukkan, kita sederhanakan, akan terlihat seperti terlihat di sini. Kemudian
kita sederhanakan lagi, maka kita masukkan EI-nya, nilai EI-nya tadi bisa kita masukkan. Ini menjadi min 3 delta kali 17496 plus 52 M1 tambah 18 M2 sama dengan 3600. Jadi di sini ada 3 bilangan yang tidak diketahui, yaitu M delta, M1 dan M2. Itu untuk sudut 1. Kemudian sudut 2. Jadi sudut 2 terlihat di sini membesar, lebih besar dari 90 derajat. Maka delta per 3 ditambah M1 kali 9 per 6 EI, ini pengaruh di balok sini. Kemudian M2 kali 9 per 3 EI. Kemudian M2 kali 3 per 3 EI, ini adalah momen pada kolom, tingginya 3. Kemudian min M3 kali 3 per 6 EI. Jadi momen pada perletaan B. Jadi M3 itu tidak sama dengan setengahnya M2. Nah, kita masukkan nilai-nilainya sama seperti tadi. Kita bagi dengan EI semua, kita kalikan EI, maka diperoleh ini. Kemudian nilai EI kita kalikan, maka diperoleh yang berikutnya, yaitu 17496 delta ditambah 4,5 M1 ditambah 12 M2 min 1,5 M3 sama dengan 720. Kemudian sudut 3 yang di bawah ini. Nah, sudutnya ini mengecil. Coba diperhatikan di sini. Sudutnya itu mengecil, maka tandanya negatif. Kemudian min delta per 3 ditambah M2 kali 3 per 6 EI, itu yang di sini. Kemudian di sini mengurangi min M3 kali 3 per 3 EI sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada gaya luar. Diuraikan seperti tadi, maka diperoleh min 34992 kali delta ditambah 3 kali M2 min 6 kali M3 sama dengan 0. Kemudian ditambahkan lagi, yaitu kesetimbangan gaya arah horizontal. Jadi perhatian, kalau pada struktur portal bergoyang, itu ada tambahan ini. Di samping sudut-sudut tadi, kemudian ada kesetimbangan gaya arah horizontal. Karena tidak ada gaya luar, maka sama dengan 0. Kemudian momen-momennya sendiri, ini juga searah dengan arah putaran jarum jam. Sudah lihat di sini menjadi M1 per 4 min M2 per 3 min M3 per 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh ini. Nah, kita memiliki 4 buah persamaan dengan 4 buah bilangan tidak diketahui, yaitu delta, M1, M2, dan M3. Nah, kita bisa lakukan eliminasi 4 bilangan tidak diketahui dengan 4 buah persamaan. Tapi akan lebih mudah bagi saudara kalau mengerjakan ini dengan menggunakan matrik dengan metode yang sudah diberikan dalam matematika teknik.
itu akan jauh lebih cepat. Kita lakukan eliminasi. Jadi metode kita gunakan metode matrik. Saya tidak jelaskan metode matriknya karena itu ada di matematika teknik ini. Jadi kita tuliskan seperti ini. Ini adalah matrik bilangannya, matrik A. Ini adalah delta M1, M2, dan M3. Dan ini yang di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi A dot B sama dengan C. Maka B sama dengan A inverse kalikan C. Nah, kita bisa mencari inverse-nya. Bisa, kalau di sini metode matrik yang digunakan ini adalah dengan inverse. Nah, inverse-nya bisa dihitung dengan Excel. Atau bisa juga digunakan cara yang lain. Jadi kalau dengan Excel nanti lebih mudah, kemudian tinggal kita kalikan, maka kita akan bisa memperoleh hasilnya. Jadi di sini sudah langsung diperoleh delta adalah sekian, M1 58,4928, M2 sama dengan 36,3442 dan M3 sama dengan 7,5254. Inilah hasilnya. Jadi pergeseran tempatnya adalah 1,8256 mm. Jadi coba saudara perhatikan di sini. Pada struktur portal bergoyang, maka M3 itu tidak setengah dari M2. Jadi M3 itu tidak setengah dari M2. Dilihat di sini. Kalau untuk portal tidak bergoyang, maka M3 itu adalah setengah M2. Sekarang tinggal mencari reaksi-reaksi perletaan dengan struktur statis tak tentu. Jadi kita gambarkan momen-momen, kemudian ini. Jadi reaksi vertikal itu adalah ini pada statis tertentu, P kali 6 per 9 itu adalah reaksinya, kemudian ditambah dengan M1 per 9 ini M1, kemudian dikurangi M2 per 9. Jadi ini arahnya, kalau putarannya seperti ini maka reaksinya ke kanan, kalau putarannya seperti ini maka minus. Jadi diperoleh 42,4610 kN. Asumsinya ke kanan. Kemudian RBV demikian pula dengan cara yang sama, yaitu dari sini P kali 3 dibagi 9 dikurangi dengan M1 per 9, kemudian ditambah M2 per 9. Kalau di total ini ada 60. Kemudian reaksi perletaan horizontal. Jadi pada gambaran ini akan muncul ini. RAH sama dengan M1 per 4. Ini. Arahnya ke kanan. Kemudian RBH. Nah, RBH itu ada pengaruh dari M2 dan M3. Karena putarannya sama arahnya, maka dijumlahkan hasilnya adalah 14. Jadi ini harus sama ya, karena sigma gaya horizontal itu sama dengan 0.
Jadi kenapa di sini tidak gunakan min atau plus? Karena kita asumsikan di sini ke kanan, maka tentu di sini ke kiri. Kemudian mencari ME, momen di E, itu kita peroleh dari RAV kali 3 min RAH kali 4. Jadi di sini ada gaya horizontal, ini mutar ke sana, kemudian ini mutar ke sana. Maka tandanya ini positif, ini negatif. Diperoleh 68,8902. Nah, kita gambarkan gaya-gaya yang ada, baik gaya vertikal maupun gaya horizontal. Kita bisa gambarkan bidang D. Bidang D ini coba perhatikan di sini, RAV itu di sini pada baloknya. Jadi ini 42,4610, kemudian di sini 17,5390. Jadi kita tarik horizontal, turunkan 60, tarik horizontal. Kemudian pada kolom itu kita ambil yaitu gaya horizontalnya, karena gaya lintang itu kan yang memotong kolomnya. Ini. Kemudian di sini ini min, di sini plus. Ini adalah bidang M. Jadi M ini adalah M1, di sini M2, di sini M3. Kemudian ini adalah momen di E yang kita hitung tadi. Dan ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu terjadi pada kolom, yaitu besarnya sama dengan reaksi vertikal. Menekan, di sini juga 17, sekian menekan pada kolom. Kemudian pada balok, ini juga tertekan karena gaya horizontalnya ke arah kanan, ke arah kiri. Jadi demikian contoh penyelesaian yang pertama untuk portal bergoyang. Selanjutnya contoh soal yang ke-7. Gambarkan SFD, NFD, dan BMD dari struktur seperti ini dengan EI sama dengan 17496 kN/m. Nah, di sini terlihat bebannya adalah terbagi rata penuh dan ada cantilever sebagai variasi dari pembebanan yang ada. Perletakannya adalah sendi-sendi. Tidak ada batang horizontal yang menahan, tidak ada peletakan yang menahan batang horizontal, sehingga terjadi pergeseran ke arah horizontal. Pergeseran sebesar delta. Kemudian kita pasang momen-momennya, jadi perletakan A sendi, perletakan B sendi, kemudian C, D. Sudut yang kita hitung hanya ada 2, 1 dan 2. Di sini tidak. Kemudian momen juga, momen di sini itu bisa kita hitung dari beban luar yang ada. Ingat aturan untuk cantilever. Maka pada titik buhul C itu ada 3 momen. Maka kita beri nama sendiri-sendiri, yaitu M1, M2, dan M. Kemudian di sini ada M3,
ini juga M3 karena hanya 2 batang. Sudut 1 itu akan akan menjadi lebih kecil, sudut 2 menjadi lebih besar dari 90 derajat. Kita gambarkan lagi, kemudian kita cari kesetimbangan titik buhul C. Titik buhul C yaitu ada M2, kemudian ada M1 dan M. Maka M2 itu positif, M juga positif, dikurangi dengan M1. Besarnya M adalah momen cantilever. Jadi di sini momen cantilever itu dihitung. M sama dengan setengah QA kuadrat sama dengan setengah kali 10 kali 2 kuadrat 20 kN. Maka kita peroleh M2 plus 20 min M1 sama dengan 0. Maka M1 min M2 sama dengan 20. Kita bawa ke ruas kanan. Jadi M1 min M2 sama dengan 20. Kemudian sudut 1. Perhatikan sudut 1 lebih kecil, maka ini minus. Kemudian ditambah dengan M1L per 3EI, ditambah dengan M2H per 3EI, ditambah M3L per 6EI, pengaruh dari M3, kemudian sama dengan QL pangkat 3 per 24EI, karena beban terbagi rata, penuh. Demikian kita jabarkan, kemudian dimasukkan nilai EI-nya, maka diperoleh ini. Kita peroleh rumus yang kedua. Sudut 2, kita perhatikan sudutnya lebih besar dari 90, maka tandanya positif. Delta per H plus M1L per 6EI balok, M3L per 3EI balok, dan M3H per 3EI ini kolom. Sama dengan QL pangkat 3 per 24EI. Demikian kita jabarkan, maka diperoleh 52488 delta plus 12 kali M1 plus 40 kali M3 sama dengan 1080. Kemudian kesetimbangan gaya arah horizontal. Gaya yang bekerja adalah M2 pada kolom AC dan M3 pada kolom BD. Kita lihat tandanya M2 per H min M3 per H sama dengan 0. Maka diperoleh M2 min M3 sama dengan 0. Nah, dari urian di atas kita peroleh ini. Jadi M1 min M2 sama dengan 20 dan seterusnya, kita peroleh 4 buah persamaan. Dapat kita selesaikan dengan metode matrik. Kita tidak, nah ini bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian dicari beta sama dengan A inverse kalikan C. Jadi A dot B sama dengan C. Ini kenapa ini menggunakan kurung seperti ini, kurung kurawal? Karena ini adalah matrik kolom. Hanya memiliki satu kolom. Jadi kita cari inverse-nya, jadi masukkan ini ke Excel, kemudian ketemu inverse-nya, kalikan saja dengan C. Maka kita peroleh B. Jadi B itu sama dengan ini.
inilah hasilnya sudah kita peroleh. Nah, setelah diperoleh delta M1, M2, dan M3, maka kita cari reaksi perletakannya dengan struktur statis tak tentu. Jadi RAV sama dengan Q kali A. Ini bagian kiri, ini digabung ya. Ini bagian kiri itu Q kali A, kemudian setengah QL itu yang bagian kanan, kemudian akibat momen 1 dan akibat momen 3. Diperoleh RAV 53,3333 kN. Kemudian RBV itu diperoleh dari bentang ini hanya setengah QL min M1 plus M3 per L. Diperoleh sekian. Kemudian reaksi perletakan horizontal itu kita peroleh yaitu dari RAH sama dengan M2 per H. Kita asumsikan ini arah putarannya ke arah jarum jam, maka arahnya ke kanan. Yang RBH itu ke kiri karena putarannya berlawanan arah jarum jam. Momen maksimum ini terjadi pada jarak sekian, jadi X sama dengan 33,333 bagi 10. Kita cari momen maksimumnya. Jadi ini karena beban terbagi rata penuh. Nah, kita gambarkan, kemudian reaksi-reaksi yang bekerja, maka kita bisa gambarkan bidang D, yaitu dari cantilevernya diperoleh ini. Kemudian pada bentang baloknya, kemudian ini adalah RAH, ini RBH. Kemudian untuk gaya normalnya itu reaksi vertikal yang kita pasang. Kemudian pada balok itu reaksi horizontal. Kemudian momennya juga seperti itu. Kita tinggal pasang saja seperti itu. Jadi demikian contoh penyelesaian struktur untuk portal bergoyang. Di sini ada pengaruh dari pergeseran tempat sebesar delta. Kemudian dari sudut-sudut belahan kita harus perhatikan apakah sudutnya menjadi kurang dari 90 derajat atau menjadi lebih besar dari 90 derajat. Demikian prinsip-prinsip penyelesaian struktur statis tak tentu pada portal bergoyang. Semoga dapat dipahami.